Salam sehat dan tetap semangat. Kabar baik untuk kita semuanya. Doa saya kita tetap berada dalam anugerah Tuhan. Kintsugi adalah jenis kesenian yang cukup unik dari negeri Sakura. Biasanya barang pecah belah yang retak direkatkan kembali menggunakan lem. Semakin samar bekas retakannya dianggap semakin baik. Namun kintsugi justru tidak seperti umumnya. Barang yang pecah ditambalnya menggunakan emas sebagai bahan perekatnya. Tujuannya justru agar pola retakannya semakin kentara kelihatan. Bekas pecahan gerabah itu sekarang tidak perlu disembunyikan, namun ditunjukkan bahwa bagian itu juga punya nilai yang sangat indah. 1 Samuel 30 ayat 11-16 berbicara tentang anugerah Tuhan bagi orang yang terbuang. Ada seorang budak dari Mesir yang bekerja pada orang Amalek, musuhnya bangsa Israel. Ia jatuh sakit sementara ada di medan pertempuran, sehingga secara sengaja dibuang oleh majikannya di tengah jalan begitu saja, seperti sampah. Menjadi sangat menarik perhatian karena Alkitab mencatatnya lumayan panjang. Seharusnya cerita budak yang sakit dan terbuang harus berakhir sampai di sini. Namun, episode budak tercatat lebih dari 25% atau seperempat bagian dari kisah kemenangan Daud diisi dengan kisah budak sekarat ini. Ini bukan bunga-bunga cerita, namun membawa pesan penting dari Tuhan sendiri bagi kita saat ini. Ada apa di balik kisah budak yang tanpa harapan ini? Justru terjadi oleh orang yang dianggap tidak punya martabat, terkapar lemas, di tengah kesunyian, menderita, dan tidak berdaya. Sangat kontras dengan keadaan manusia yang terbuang, yang diabaikan orang. Ternyata ada tangan Tuhan yang bekerja, invisible hand, tangan Tuhan yang tidak kelihatan memberikan pertolongan secara nyata dan luar biasa. Pekerjaan anugerah Tuhan mengubahkan manusia sampah menjadi teman sekerja Tuhan, yang perannya sangat diperlukan sebelum Daud naik tahta. Apa relevansinya bagi kita? Kita dapat memahami pola kerja Tuhan yang sepertinya diam, sunyi, tidak berbuat apa-apa, namun sesungguhnya tangan Tuhan tetap aktif bekerja bagi umatnya. Apa yang dikerjakan Tuhan untuk manusia sampah ini? Yang pertama, Tuhan memberikan anugerah yang tidak terbatas. Anugerah berarti orang yang tidak pantas menerima tetapi mendapatkan pertolongan tanpa syarat. Alkitab membuat daftar panjang kondisi buruk yang dihadapi oleh budak ini sebagai manusia tanpa harapan, hopeless, masa depan suram. Statusnya sebagai seorang budak, seharusnya dia adalah manusia, namun tidak dianggap sebagai manusia. Tidak memiliki hak hidup, budak dianggap sebagai alat angkut, budak adalah pekerja tanpa upah, budak dapat diperlakukan seperti binatang, budak tidak memiliki martabat. Diperparah dengan kondisinya budak yang sekarat. Ia budak yang sengaja dibuang majikannya karena dianggap tidak berguna. Dari mana asalnya? Negeri asalnya dari Mesir, yang punya akar pahit dengan Israel. Posisinya dia sekarang ini, ia adalah budak orang Amalek, musuh bebuyutan orang Israel. Pendek kata, tidak ada alasan yang dapat dipakai untuk menerima kehadiran sang budak ini. Tidak ada satupun kondisi dan posisi yang nampak baik. Semuanya kelihatan jelek. Situasi dan kondisinya memojokkan dia dan tidak menguntungkan. Sungguh, ia dapat disebut sebagai manusia celaka. Seharusnya ceritanya berakhir sampai di sini. The end, cudel, habis. Ternyata Tuhan menganggapnya sebagai manusia yang pantas diberi pertolongan, diberi kesempatan untuk hidup yang layak. Dunia membuangnya sebagai sampah masyarakat.
Ia dianggap sebagai tanggungan, beban berat, tetapi Tuhan menyayanginya sebagai aset, milik yang berharga di mata Tuhan. Ini adalah pekerjaan anugerah Tuhan, bahwa budak yang dibuang tetap disayang Tuhan, budak yang tidak berharga tetap dianggap mulia. Tuhan bukan saja memberikan anugerah yang tak terbatas. Yang kedua, Tuhan membalikkan sejarah hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan hidup. Sejarah kehidupannya yang lama diputar balik oleh Tuhan. Anugerah Tuhan menjangkau manusia sampah ini tanpa syarat. Di tengah ketidakmungkinan untuk bisa hidup, ternyata Tuhan memakai Daud yang adalah musuh bebuyutan orang Amalek untuk menyelamatkan hidupnya dari maut. Ini adalah pengalaman yang sangat wow, luar biasa. Tidak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan yang sedang berjalan. Tuhan dapat memakai apa saja, memakai siapa saja, di mana saja, kapan saja. Saat kita mengalami persoalan yang berat, krisis, sakit, menderita, dalam kesendirian, atau dalam keterpurukan, Daud dengan rasa belas kasihan memberikan makanan dan minuman yang cukup supaya tubuh sang budak ini kembali sehat, prima kembali. Dengan cara inilah Daud mendapatkan petunjuk jalan yang cepat menemukan musuh. Tuhan memakai budak, manusia sampah ini sebagai mitra kerja Daud dalam memerangi musuhnya Tuhan. Sampah yang dibuang percuma masih dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sepantasnya lah hidup yang tidak berguna dan menyusahkan dibuang, tidak usah diurus lagi. Namun bagi Tuhan, hidup kita sangat berharga. Bejana yang pecah dipungutnya, ditatanya kembali, dan dibalutnya dengan emas. Tuhan punya cara sendiri dalam membuat sejarah kehidupan Anda dan saya. Ketidakberdayaan, keterpurukan justru membawa kita yang lemah dapat menemukan jalan Tuhan. Dalam situasi yang dianggap seperti sampah dan tidak berguna, dibuang justru menjadi kesempatan bagi banyak orang bisa menemukan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mengubah kesesakan hidup manusia menjadi kesempatan berjumpa dengan Dia secara pribadi. Hari ini, mungkin ada di antara kita dalam keadaan tidak seindah drama Korea. Atau hidupmu juga berputar-putar, tidak ada habis-habisnya seperti sinetron Indonesia. Hidup Anda terbuang, jauh dari kerumunan manusia, dianggap orang tidak pantas, sampah masyarakat, diberi stigma negatif, orang pinggiran, orang miskin, orang yang tidak bermoral, manusia gagal, dan sebagainya. Bahkan Anda pernah berkata, mungkin ini adalah akhir dari cerita hidup saya. Hari ini ada kabar baik untukmu dan untukku. Mari kita kembali pada pekerjaan anugerah Tuhan yang besar itu, khusus bagi orang-orang yang kecil, khusus untuk orang-orang terbuang, orang-orang yang gagal, orang yang tertindas, orang yang dipermalukan oleh dunia ini. Kuasa Tuhan masih bekerja secara luar biasa bagi orang-orang biasa. Mari kembali percaya pada Tuhan bahwa anugerahnya sekarang memanggilmu, anugerahnya akan memulihkanmu, anugerahnya akan memberikan harapan baru, anugerahnya bisa membalikkan sejarah hidup. Kabar baik untuk kita, pekerjaan anugerah Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saat ini Tuhan sedang mencari hidupmu karena engkau berharga di matanya. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.